Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Meilia Dwi Widayanti. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai peran, tugas, serta tanggung jawab seorang pembina. Nah, sebelum memulai presentasi, sebaiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anis Hairunisa, yang kedua ada Dwi Nurul Afitri, yang ketiga ada saya, Meilia Dwi Widayanti. Nah, agar tidak berlama-lama, saya akan langsung memulai presentasi. Nah, kali ini saya bertugas untuk menjelaskan pengertian dari pembina pramuka serta syarat untuk menjadi seorang pembina pramuka. Langsung saja. Pengertian pembina pramuka. Pembina pramuka merupakan anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan. Pembina pramuka secara sukarela bergiat bersama peserta didik sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik. Dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing, membantu, serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Nah, itu tadi pengertian dari pembina pramuka. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi seorang pembina pramuka ialah sebagai berikut. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sedangkan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Yang kedua, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun. Yang ketiga, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Yang keempat, pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun. Sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya 26 tahun. Nah, itu seputar syarat untuk menjadi seorang pembina pramuka. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tugas, tanggung jawab, dan peran dari pembina pramuka siaga. Di sini, tugas dari pembina pramuka siaga yang pertama dan utama adalah membina pramuka siaga itu sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta sistem AMONG. Yang kedua, merencanakan kegiatan pramuka siaga. Merencanakan kegiatan pramuka siaga pastinya dengan memperhatikan 3 pilar dasar kegiatan kepramukaan, yaitu modern, bermanfaat bagi peserta didik dan lingkungannya, serta taat dengan asas. Selanjutnya adalah memberikan motivasi, simulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas dalam kegiatan. Yang keempat, membangun serta memelihara perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Yang kelima, mendorong agar Dewan Siaga bekerja secara efektif. Yang keenam, mengkoordinasikan para pembina sebagai satu tim. Yang ketujuh, mengadakan kerjasama dengan orang tua atau wali siaga dan berupaya melibatkan mereka dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pramuka siaga. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang pembina pramuka siaga bertanggung jawab atas tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta sistem AMONG pada setiap kegiatan pramuka siaga. Pembina pramuka siaga juga bertanggung jawab atas terselenggaranya kepramukaan yang teratur, terarah, sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Pembina pramuka siaga juga bertanggung jawab atas terwujudnya pramuka siaga yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada negara Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
Dalam pelaksanaan tugasnya, pembina pramuka siaga juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina gugus depan, serta dirinya pribadi. Peran dari pembina pramuka siaga adalah sebagai perancang segala kegiatan dalam kebutuhan pramuka siaga. Yang kedua, bergiat bersama pramuka siaga, pembimbing, pemberi dukungan, dan fasilitas agar para pramuka siaga dapat bergiat dengan teman-temannya dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, dan menghasilkan kepuasan batin tersendiri pada anggota pramuka siaga. Yang ketiga adalah pemberi bimbingan dan bantuan kepada anggota pramuka siaga dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta sistem among. Sehingga dalam melakukan kegiatannya, pramuka siaga dapat menindihkan sikap dan perilaku yang dilandasi dengan kematangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Peran dari pembina pramuka siaga yang selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan kegerakan pramuka yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan bagi pramuka siaga. Tugas, tanggung jawab, serta peran pembina pramuka penggalang. Tujuan pembina pramuka penggalang. Tujuan pembina pramuka penggalang yaitu mendidik dan membina pramuka penggalang agar tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Yang kedua, memberikan motivasi, stimulasi, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan orang tua penggalang dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab pembina penggalang pramuka. Tanggung jawab yang pertama yaitu agar tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sesuai dengan among, sesuai dengan sistem among pada semua kegiatan. Tanggung jawab yang kedua yaitu terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai isi kegiatan pramuka. Kemudian tanggung jawab yang ketiga yaitu terwujudnya pramuka penggalang yang berbudi pekerti, berwatak, serta berkepribadian. Kemudian peran pembina penggalang pramuka yaitu yang pertama sebagai perancang program kegiatan pramuka pada tingkat penggalang. Yang kedua, pemberi bimbingan dan bantuan pada pembina pada penggalang, pada pramuka penggalang. Yang ketiga, pembina sebagai pengarah tercapainya misi dan misi pramuka. Yang keempat, pembina sebagai motivator, dan yang terakhir, pembina sebagai mitra didik dan pendidik pada pramuka penggalang. Nah, saya kembali lagi. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem among dalam kepramukaan. Apa sih sistem among itu? Ada yang tahu? Nah, sistem among adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem among dalam kepramukaan menciptakan hubungan pembina pramuka yang memberikan kebebasan kepada peserta didik atau anggota gerakan pramuka untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghindari paksaan, guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreativitas sesuai aspirasi peserta didik. Kata among berasal dari bahasa Jawa yaitu mong, momong, atau ngemong yang mempunyai arti mengasuh atau membimbing. Pada gambar ilustrasi berikut bisa dilihat bahwasanya proporsi pelaksanaan masing-masing prinsip dalam sistem among akan berbeda di setiap golongan peserta didik.
pembimbingan langsung sebagai implementasi dari Engarso Songotulodo paling banyak diberikan kepada golongan anggota Pramuka Siaga dan semakin menurun proporsinya pada golongan anggota pramuka yang lebih tinggi. Sebaliknya, pembimbingan secara tidak langsung dalam bentuk motivasi, dorongan, dan pengaruh ke arah kemandirian atau tuturi handariani pada anggota pramuka Pandega cukup tinggi dan berkurang proporsinya pada tingkatan anggota di bawahnya. Nah, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika teman-teman kurang paham atau kurang jelas mengenai apa yang kami sampaikan hari ini, bisa langsung bertanya pada kelompok kami. Maka, kelompok kami akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya dari penyampaian video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasi semua teman-teman hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.